Nama aku Fitriska Zishakira dari kelas 11 MIPA 6 dari sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Jadi karena akhir-akhir ini lagi banyak berita tentang virus corona, dan virus corona juga udah mulai memasuki negara Indonesia. Jadi di sini saya mau membahas sedikit tentang virus corona. Sebelum membahas virus corona, alangkah baiknya kita tahu informasi-informasi tentang virus. Jadi, ciri-ciri virus itu apa aja? Ciri-ciri virus itu tidak mempunyai protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk peralihan, karena virus itu memiliki ciri-ciri dari benda mati dan makhluk hidup. Ciri-ciri dari benda mati yaitu virus dapat dikristalkan. Tetapi kalau virus sebagai makhluk hidup itu karena di tubuh virus itu mengandung salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat virus juga diliputi oleh selubung yang namanya coat dengan berbagai pola. Bentuk virus itu ada 6, ada yang berbentuk batang dan berujul oval seperti peluru, berbentuk bulat, berbentuk filamen atau benang, berbentuk polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Struktur virus itu tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel seperti yang sudah dikatakan pertama, yaitu sitoplasma dan organel lainnya. Tapi virus juga memiliki struktur tubuh. Yang pertama itu ada kepala. Kepala bagian dalam itu dia mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luar itu dia diselubungi oleh kapsid. Kalau untuk virus yang bakteriofag, kepalanya itu berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya yaitu DNA. Yang kedua, ada kapsid. Kapsid itu selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Yang ketiga, ada asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus itu seperti yang tadi dibilang cuma satu, yaitu DNA ataupun RNA. Nah, asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi gitu. Yang keempat ada leher. Leher itu penghubung antara kepala dan ekor. Leher juga berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang kelima ada ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inangnya. Seperti itu cara hidup virus. Virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat. Mengapa? Karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Nah, virus itu mengenali inangnya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi 2, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus. Perkembangan virus itu ada 2, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik itu terjadi disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Yang kedua yaitu ada daur lisogenik. Daur lisogenik itu terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah, jadi beda seperti daur litik. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag ini dia akan berinteraksi dengan kromosom sel inang sehingga membentuk profag.
Saat sel inang yang mengandung provak tersebut membelah diri, barulah provak akan diwariskan ke sel berikutnya. Jadi seperti itu. Urusogenik tuh seperti itu. Lalu ada klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu ada 6. Yang pertama, ada 6. Yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Jadi terdapat 2 kelompok virus, yaitu virus yang berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Yang kedua ada virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Yang kedua ada klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Jadi ada 5. Yang pertama virus dengan 32 kapsomer, virus dengan 60 kapsomer, virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 162 kapsomer, dan virus dengan 252 kapsomer. Yang ketiga yaitu klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Ada virus penyerang bakteri, virus penyerang tanaman, hewan, dan manusia. Yang keempat ada klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi ada virus tipe 1 yang memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Virus tipe 2 dia memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi juga. Yang ketiga virus tipe 3 yaitu memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi juga. Yang keempat virus tipe 4 yaitu memiliki RNA utas tunggal positif dan reproduksinya secara replikasi. Yang kelima virus tipe 5 yang memiliki RNA utas tunggal negatif dan reproduksinya secara replikasi juga. Yang keenam virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Yang ketujuh virus tipe 7 yang memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Seperti itu. Yang kelima ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Ada 2 yaitu virus DNA, berarti dia asam nukleatnya berupa DNA, dan virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Yang keenam ada klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Jadi ada virus bentuk eksohedial yaitu memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya virus polio. Yang kedua ada virus helikal yaitu satu sumbu rotasi dan bentuknya menyerupai batang panjang. Yang ketiga, virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya. Contohnya virus cacar. Seperti itu. Nah, penyakit yang disebabkan virus yaitu ada cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis orthopox virus. Terus ada kedua campak disebabkan oleh morbillivirus. Ketiga, AIDS disebabkan oleh HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Yang keempat adalah flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Yang kelima ada flu burung yang disebabkan oleh HPAIV yaitu High Pathogenic Avian Influenza Virus. 6 ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Ke-6 ada TTO yang disebabkan oleh virus NCD. Ke-8 ada mosaik disebabkan oleh TMV, tobacco mosaic virus. Nah, itu udah info-info tentang virus. Sekarang kita akan masuk ke virus coronanya. Latar belakang virus corona.
Virus corona itu sebenarnya sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal seperti MFRS, Middle Phase Respiratory Syndrome, and SARS. Gejala terinfeksi virus corona gejalanya yaitu demam, batuk, napas yang pendek. Maka CDC atau the Center for Disease Control and Prevention percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini dua dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus. Penyebab virus corona itu infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Seperti itu. Cara penyebaran virus corona. Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung. Jadi saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit virus, tetesan cairan dari mulut atau hidung pasien tersebut jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Jadi bahkan bisa terhisap atau terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya yang kena. Seperti itu. Nah, pencegahan virus corona itu yang pertama, perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan, jadi nggak boleh asal menyentuh karena takut ada virusnya di tangan kita. Hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit. Tutupi mulut Anda saat batuk, bersin dengan menggunakan tisu agar virusnya itu tidak menyebar ke orang lain atau ke keluarga sekitar. Dan tinggal di rumah, baik sakit ataupun tidak, lebih baik tinggal di rumah. Untuk kalau yang belum sakit, untuk mencegah dari terkena virus corona, kalau yang udah sakit, biar virus corona yang ada di tubuh kita itu tidak menyebar ke orang lain. Ketiga, kita akan membahas tentang mitigasi bencana virus corona. Pengenalan protokol penanganan virus corona. Protokol tersebut disusun bersama antara Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, dan ditunjukkan agar menjadi pedoman utama sehingga mudah diimplementasikan oleh siapapun. Protokol yang diterbitkan yaitu ada protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi. Nah, bagaimana cara menanggapi kita terhadap virus corona ini? Cara menanggapinya dengan masyarakat mau melaksanakan pola hidup sehat dan instruksi pemerintah. Jadi kita mau melaksanakan instruksi pemerintah terkait penanganan virus corona, karena itu semua dapat menjadi alternatif solusi guna mempercepat Indonesia terbebas dari virus corona. Seperti itu. Cara penanganannya merujuk penderita virus corona untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Memberikan obat pereda demam karena salah satu gejalanya tadi demam, dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Menganjurkan penderita corona untuk istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita corona untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, karena air putih itu sangat sehat banget buat tubuh, bisa untuk mencegah virus-virus corona. Maksudnya karena dengan air putih imun kita akan lebih sehat, akan lebih kuat, sehingga insya Allah akan terlindungi dari virus corona. Nah, tadi kan cara menanganinya dengan pola hidup sehat. Bagaimana cara hidup sehatnya? Kita
Kita harus menjaga kebersihan diri, yaitu sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur, menjaga kebersihan rambut, mandi 2 kali sehari, cuci tangan dengan sabun. Cara cuci tangannya itu udah diupload oleh WHO. Bisa ya. Dan yang terakhir, bersihkan kuku ini harus pendek. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, caranya buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah, remukan wadah plastik atau koran, karena kalau plastiknya diremukan itu bisa pokoknya diremukan wadah plastik. Daur ulang sampah dan kerja bakti di lingkungan sekitar. Cara menjaga kesehatan yaitu rutin mencuci tangan, bersihkan area di sekitarmu, baik di rumah maupun di kantor. Selalu pastikan area sekitarmu bersih. Jangan menyentuh permukaan yang baik disentuh orang lain, karena cara menjaga kesehatan saat virus corona jadi pandemi yang ketiga adalah dengan meminimalisir sentuhan dengan permukaan yang sering tersentuh oleh orang lain. Perlu diingat, jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor. Pertimbangkan kembali rencana perjalanan atau liburanmu. Yang keenam, jangan panik dan cari informasi yang akurat. Kita bisa mencari tahu lebih banyak mengenai virus corona agar kita semakin paham. Olahraga, cara olahraga ini jadi terdapat beberapa olahraga yang kita bisa lakukan di rumah di tengah waktu wabah virus corona agar kita tidak bosan pada kegiatan dan kegiatannya juga bermanfaat. Yang pertama ada olahraga kardio. Itu efektif banget untuk menurunkan berat badan dan menjaga sistem kekebalan tubuh hingga melindungi dari ragam gangguan. Yang kedua ada yoga. Kita bisa mencoba beberapa gerakan sederhana di rumah seperti tree pose, cat cow, and mountain pose. Jadi kita bisa melakukan di rumah. Yang ketiga ada jogging. Yang keempat, bagi yang suka menari juga bisa sebagai olahraga. Lalu bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat? Maksudnya cara memberi salam saat tatap muka. Jadi kita tidak seperti ini, tidak berpegangan tangan. Kita bisa melambaikan tangan, salam wai di Thailand atau namaste di India, foot shake, gong show, menunduk atau membungkukkan badan, dan senyum. Selain sebagai bentuk salam, tersenyum menunjukkan keramahan dan bisa membuat lawan bicara menjadi senang. Seperti itu. Dan senyum juga ibadah. Nah, bijak menggunakan media sosial atau mengakses maupun menyebarkan informasi. Arus informasi yang deras terkait wabah virus corona bisa kurang efektif dan membingungkan publik jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karenanya, perlu penanganan khusus terkait isu tersebut di media sosial atau kita biasa dengar medsos. Caranya itu harus membentuk tim inti, umumkan akun khusus untuk menyebarkan info-info corona, jadi untuk menghindari hoax. Gunakan pola sentralisasi. Pola sentralisasi itu artinya kontennya itu diproduksi hanya oleh satu tim, sedangkan tim yang lainnya itu cukup menyebarkan saja. Dan fokus pada pesan kunci. Maksudnya, jangan gunakan emoticon atau emoji apapun dalam menyampaikan informasi dan merespon netizen. Karena semua komunikasi dan informasi harus berdasarkan fakta, bukan emosi dan perasaan. Perlu diingat juga agar penyampaian informasi tidak membuat panik, melainkan berisi petunjuk-petunjuk teknis pencegahan. Seperti itu. Jadi di sini saya mau menunjukkan poster yang sudah saya buat dengan tema yang saya ambil mencegah dari virus corona. Poster ini biar lebih jelasnya. Mengapa saya memilih menggambar seorang perempuan dengan dia memakai masker?
Mengapa? Karena masker itu seperti yang dikatakan WHO, itu merupakan salah satu cara paling ampuh dalam mencegah virus corona, mencegah kita agar tidak terinfeksi dengan virus corona. Ya. Dan selain itu, masker itu juga memiliki banyak fungsi. Yang pertamanya itu pastinya buat mencegah terinfeksinya virus, buat menjaga paru-paru dari polusi saat kita berkendara, itu bisa banget. Dan bisa juga mencegah iritasi pada jaringan rongga hidung, dan bisa juga untuk menghalangi dari paparan sinar matahari. Ya, karena banyak banget manfaat dari masker. Masker ini sangat berpengaruh dalam mengatasi atau mencegah virus corona. Jadi saya memilih untuk menggambarkan ini lebih jelas ya. Jadi di sini ada ini yang ungu virus corona. Yang ungu ini yang bulat virus corona, ini virus corona. Ini itu menandakan suhunya tinggi karena salah satu gejala dari virus corona itu demam. Ya, seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.